dan Bapak Aan Kurniawan SPD MArs tentang pemetaan aset SMK Negeri 2 Makassar. Aset adalah modal. Modal secara umum bukan hanya terkait dengan uang, tapi ada modal manusia, modal sosial, ada juga modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan yang terakhir modal finansial. Pertanyaannya sekarang adalah apa saja sih modal aset SMK Negeri 2 Makassar? Nah, pada kesempatan hari ini itu akan dibahas oleh kedua narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua narasumber kita. Saya perkenalkan Bapak Agus Witoyo SI adalah seorang guru IPA SMK Negeri 2 Makassar, dan Bapak Aan Kurniawan SPD MArs adalah seorang guru jurusan DPIB SMK 2 Makassar. Keduanya sedang menyelesaikan rangkaian program guru penggerak. Perlu diketahui, guru penggerak adalah merupakan program pendidikan kepemimpinan untuk guru, baik itu guru ASN maupun guru non-ASN, yang bertujuan untuk menjadikan pemimpin pembelajar yang berpusat pada murid. Langsung saja, di sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab dengan peserta. Untuk itu, saya persilakan kepada kedua pemateri untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak Agus Witoyo SI. Baik, terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua Program Keahlian, Bapak dan Ibu Guru, dan juga anak-anak siswa ya. Pertama-tama saya mengajak semuanya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan gembira. Terima kasih kepada Ibu Moderator tadi sudah membuka acara ini. Jadi mungkin sedikit saya berikan gambaran bahwasanya saya dengan Pak Aan ini adalah seorang calon guru penggerak. Kami berdua ini ada di angkatan 10, ya, angkatan 10, dan ini kami sedang menyelesaikan tugas yang akan kami laksanakan di sekolah ya. Tugas ini adalah berupa pengelolaan sumber daya. Tentunya sumber daya yang ada adalah sumber daya di sekolah. Kemudian tugas ini memang kita harus berdiskusi ya dengan Bapak dan Ibu guru, kemudian juga dengan siswa juga. Nah, mungkin ini akan saya mulai. Jadi diskusi yang akan kita akan kita laksanakan ini adalah tentang pengelolaan sumber daya. Nah, pengelolaan sumber daya ini sendiri kan tentunya harus ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi pengelolaan sumber daya ini tentunya kita harus berdiskusi di antara kita semua, baik dari mulai level kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, Bapak dan Ibu guru, dan tentunya juga nanti siswa. Nah, siswa ini juga ada perannya ya di dalam pengelolaan sumber daya ini. Tentunya ada masukan ataupun juga usulan-usulan yang nantinya bisa kita kelola dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwasanya di sekolah kita ini kan SMK Negeri 2 Makassar ya, dan bisa kita lihat bahwasanya kita termasuk sekolah yang cukup besar ya, dengan jumlah siswa
kurang lebihnya kan 1.500 ya. Jadi tentunya ada pengelolaan ya, pengelolaan apa saja. Nah, tentunya selain dari siswa itu sendiri yang dikelola sebagai sumber atau aset manusia, ada juga nanti sumber-sumber atau modal maupun aset yang harus dikelola. Nah, di dalam pengelolaan sumber daya ini ya, di dalam guru penggerak ini ya, itu ada dua pendekatan yang dipakai. Yang pertama itu adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, dan yang kedua itu adalah pendekatan berbasis aset atau pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, ini tentunya ada perbedaan. Ya. Kalau kita berbicara tentang pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, ya, ini bisa kita cirikan. Yang pertama itu biasanya adalah fokus pada masalah atau isu yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, berkutat pada masalah utama. Apa masalahnya? Selalu itu saja yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga, itu biasanya mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan ya, biasanya bertanya, apa yang kurang? Misalkan di jurusan saya atau di lab saya, apa yang kurang? Itu selalu biasanya bertanya. Kemudian yang keempat biasanya adalah fokus mencari bantuan dari institusi lain, mengharap bantuan. Berikutnya itu adalah merancang proyek untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian kalau saya bandingkan dengan pengembangan komunitas berbasis aset, itu ciri-cirinya ya. Yang pertama itu adalah fokus pada aset dan kekuatan. Apa aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, kemudian kekuatannya apa saja. Nah, itu yang kita akan gali nanti. Berikutnya yang kedua itu biasanya membayangkan masa depan. Jadi sudah tidak berkutat pada masalah lagi atau isu-isu masalah utama. Yang ketiga itu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Apa prestasinya? Apa yang bisa sudah disumbangkan oleh siswa-siswa kita ataupun guru-guru hebat kita di sekolah, baik mungkin di tingkat kota, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Berikutnya itu adalah mengorganisasikan sumber daya. Nah, jadi sumber daya yang ada di sini tidak hanya sumber daya manusia ya, tentunya ada sumber daya yang lain. Nah, itu diorganisasikan, dikelola dengan baik. Dan berikutnya itu adalah merancang sebuah rencana berdasarkan visi. Jadi memang sudah ada visi, baru direncanakan dan kemudian dilaksanakan. Nah, dalam kesempatan ini nanti kita akan berdiskusi tentang pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, kenapa ini yang kita pilih? Karena di sini akan lebih ini ya, lebih istilahnya berprospek ke depan. Ya, apa yang sudah kita rencanakan itu tinggal kita laksanakan. Apa yang ada di sekolah ini akan dikelola dengan baik. Kita tidak akan memakai pendekatan berbasis masalah atau kekurangan, karena ini nanti biasanya istilahnya cenderung berpikir negatif, ya, cenderung berpikir negatif, sehingga akan menimbulkan juga kecurigaan. Nah, akan lebih baik kalau kita mengembangkan komunitas berbasis aset. Ya, jadi asetnya yang ada akan kita kelola. Nah, apa saja mungkin aset yang akan kita kelola? Nanti rekan saya Pak Aan yang akan menjelaskan dan kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi. Untuk waktu saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya. Jadi pengembangan komunitas berbasis aset itu kalau dalam bahasa Inggrisnya asset based community development. Jadi ABCD. Jadi ini dikembangkan oleh John dan Jordi dari ABCD Institute di Northwestern University. Kemudian ada 7 aset utama dalam ABCD itu. Jadi yang pertama itu modal manusia. Jadi manusia di sini investasinya yang sumber daya manusia ini yang memiliki dilihat dari pengetahuannya, kecerdasannya dan keterampilannya yang dimiliki oleh setiap warga komunitasnya, bisa berupa guru, siswa dan lain-lain di dalam suatu lingkungan sekolah. Kemudian ada modal sosial. Jadi modal sosial ini mulai dari norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat, baik itu di dalam sekolah ataupun di suatu komunitas. Jadi kalau di modal sosialnya kita di sini kayak IKA itu kan salah satu modal positifnya kita, itu salah satu modal sosial juga. Kemudian ada modal fisik. Jadi modal fisik ini terbagi dua, ada bangunan, ada yang di dalam bangunannya, ada yang di luar bangunan sekolahnya. Jadi kita identifikasi kembali semua, kira-kira ini bisa kita manfaatkan ke depannya, apa-apa yang bisa kita manfaatkan bangunan yang misalnya ada bangunan olahraga, mungkin ke depannya bisa digunakan untuk pembelajaran dan lain-lain. Atau di luar kayak kita memasukkan modal fisiknya seperti Tanjung, itu juga sepotong bisa pembelajaran ke sana. Atau industri-industri yang ada di sekitar sekolah yang ada fisiknya, taman dan lain-lain. Kemudian ini modal lingkungan tadi. Lingkungan ini karena kita sekolahnya di tengah kota, jadi agak sulit kalau kita cari tanah untuk berkebun. Tapi ketika ada di dalam sekolah aset yang bisa dimanfaatkan, meskipun itu kecil, tak bisa kita pakai berkebun, itu bisa jadi pembelajaran. Jadi aset juga di modal lingkungan atau alam. Kemudian selanjutnya modal finansial. Jadi modal finansial ini mulai kayak dari dana BOS. Jadi semua yang sumber uangnya sekolah. Salah satunya juga kita punya sumber uang satu di sini, modal finansial itu S3. Itu sudah jadi modal finansial juga yang sedekah 1.000 per hari. Dan ternyata di tingkat SD dan SMP itu tidak melakukan, hanya di tingkat provinsi. Kemudian ada modal politik. Jadi kita ada keterlibatan di sosial ini dengan modal politik. Kayak kemarin itu salah satu modal politik juga, bisa kita undang untuk memperbaiki sekolah. Kemudian yang terakhir ada modal agama dan budaya, yang seperti kita ketahui kita sering sekali melaksanakan sholat duhur berjamaah, itu termasuk salah satu modal agama dan budaya di sini. Salah satunya juga seperti kita punya kegiatan kelima yang ada tari-tari tradisionalnya dan adatnya, itu menambah list modal agama dan budaya di sekolah kita. Mungkin itu saja. Jadi saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, baik, terima kasih Pak Aan Kurniawan sudah menjelaskan tentang aset-aset ya yang memang nanti akan kita gali dalam kegiatan kita pagi hari ini. Jadi mungkin sedikit mempertegas apa ini namanya ya hasil ini ya, penjelasan dari Pak Aan bahwasanya ada 7 aset yang nanti akan kita gali. Jadi kegiatannya nanti saya mohon izin kepada Bapak Kajur, Ibu Kajur, kemudian Bapak dan Ibu guru dan juga Ananda siswa. Jadi kita akan menggali aset-aset tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak An. Ada 7 aset ya. Termasuk yang pertama tadi aset manusia. Mungkin di sini kan kalau aset manusia itu kan kita sudah ada beberapa sumber daya yang ada. Bisa dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, ketua jurusan atau ketua program keahlian, bapak dan ibu guru, tata usaha dan lain-lain. Nah itu nanti mungkin kita bagi menjadi beberapa kelompok. Karena tadi aset itu kan ada 7 ya. Jadi nanti yang hadir di sini kita bagi 7, nanti akan
kita bagikan semacam form, baru nanti diisi dan kita diskusikan tentang pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Jadi ada 7 model atau aset yang nanti akan kita kelola atau kita gali potensinya secara bersama-sama, dan nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan, yang mana kesimpulannya nanti itu bisa kita rekomendasikan ya ke pihak sekolah, bahwasanya berdasarkan hasil pemetaan, hasilnya adalah yang nanti dilaporkan. Jadi itu tambahan dari saya untuk mempertegas kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum sesi pertanyaan, ada sesi diskusi dulu, seperti itu ya? Bisa tanya jawab. Oh, tanya jawab dulu. Oke. Sebelum tanya jawab, bolehkah saya minta beri aplaus yang meriah untuk kedua pemateri kita? Terima kasih Bapak Ibu Guru dan para murid semua. Sekarang kita masuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan 3 orang, terlebih dahulu 2 orang dari guru dan 1 orang perwakilan dari siswa. Silakan yang ingin bertanya mengajukan tangannya. Oke, Bapak Amin. Oke, terima kasih Pak Agus dan Pak, terima kasih moderator. Terima kasih atas pemaparannya tadi, saya kira sangat bagus. Saya kira untuk selanjutnya saya hanya meminta supaya format yang akan digunakan sebentar itu segera ditampilkan supaya kita bisa melihat dan kami juga bisa diberi gambaran spesifikasi apa saja yang akan diinventarisasi dari modal-modal tersebut. Terima kasih Pak. Thank you. Oke, terima kasih Pak Amin. Selanjutnya Bu Risma. Oke, baik, terima kasih. Saya perkenalkan nama dulu karena kayaknya moderator belum kenal. Jadi nama saya Risma. Iya. Oke ya. Terima kasih. Saya tadi pertanyaan yang pertama sama dengan Pak Amin. Saya ingin dulu gambaran yang jelas supaya kita bisa berkomunikasi. Kemudian yang kedua, saya pikir ini kan modal kita yang terbesar di SMK 2 ini adalah modal manusianya. Siswa kita yang luar biasa banyak, guru kita juga banyak. Jadi saya ingin mudah-mudahan nanti pemateri berdua mengambil kota lebih banyak di persoalan tadi modal mati dia. Ini baterainya lagi itu ya. Oke, jadi lanjut. Itu saja tadi mungkin harapannya nanti kita sedikit lebih fokus pada modal manusianya tadi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Risma. Jadi Pak Amin dan Bu Risma meminta kepada pemateri untuk menampilkan format diskusi kita pada hari ini. Kemudian Bu Risma menambahkan bahwa beliau meminta kedua pemateri untuk lebih fokus kepada modal manusia, dikarenakan modal ini adalah aset terbesar dari sekolah kita SMK Negeri 2 Makassar, di mana guru-gurunya luar biasa, siswanya juga lebih dari 1.000 dan ikatan alumninya cukup aktif. Saya kembalikan kepada pemateri untuk
mengarahkan sesi diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih kepada Pak Amin atas pertanyaannya. Jadi formatnya mungkin bisa dilihat di depan dan nanti juga akan dibagikan ya. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mengisi kira-kira apa saja yang bisa digali dari aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Ini yang pertama, aset manusia. Tentunya nanti ini kan ada ini ya, nama, kemudian ada ide yang disampaikan, yaitu asetnya berupa apa, kemudian pemanfaatannya untuk apa. Ini untuk yang aset manusia. Itu namanya nama yang ada dalam kelompok itu atau nama aset manusianya, misalnya kepala sekolah namanya misalnya kasih masuk. Iya, itu nama dari personelnya Pak. Ya, misalkan kepala sekolah, wakilnya dan lain-lain. Cuma ini kan tidak mungkin semuanya ya. Jadi nanti mungkin istilahnya secara umum saja. Jadi enggak, karena banyak sekali itu nanti. Kemudian ada juga aset sosial. Nah, aset sosialnya nanti dalam bentuk seperti apa? Kemudian Sedikit dulu Pak Gus, saya ya. kira perlu diperjelas ini. Misalnya yang di atas, misalnya nama kepala sekolah, terus asetnya atau modalnya seperti sama semua tuh, aset manusia begitu. Tidak. Misalkan namanya misalkan Pak Muhammad Kasim Helno SPTN. Nah ini asetnya kan dia sebagai kepala sekolah. Iya. Nah, pemanfaatannya berarti kan sebagai contoh sebagai pengambil kebijakan dalam misalkan suatu ini ya, kebijakan misalkan apakah ada suatu yang harus diputuskan. Nah itu bisa dikatakan dia sebagai pengambil kebijakan. Tadi ada mohon maaf ya. Ya. Misalnya kepala sekolah, bisa dia masuk di aset manusia, bisa dia masuk di aset politik. Kalau dia di aset politik, bisa saja sebagai pengambil keputusan seperti dikatakan tadi. Kalau dia di aset manusia sebagai manajemen sekolah. Kalau untuk kepala sekolah Pak itu sebagai aset manusia. Kalau yang berhubungan dengan apa namanya politik ya, mungkin sifat anunya saja, apa ya, perilakunya itu untuk mengambil keputusannya itu ya berdampak pada sekolah, karena dia fungsinya kan sebagai kepala sekolah. Tapi kan harus diisi dua kolom, satu kolom dua. Kalau langsung diisi kolom tiga sebagai misalnya langsung pengambil kebijakan, apa diisikan di kolom satu kolom dua, misalnya di aset politik. Di aset politik menurut saya tampilkan Ini supaya lebih lancar. ya betul. Oh ini aset politik. Ya, di aset politik ini bisa kita ambil contoh hubungannya kan dengan kebijakan ya, ini ya, kebijakan di sekolah. Contoh, misalkan di sekolah ini kan di wilayah Kota Makassar. Nah, tentunya itu kan ada beberapa instansi-instansi ya, misalkan dinas pendidikan ataukah Polres atau Polsek ya. Kalau Polsek itu kan saya ambil contoh, misalkan nanti kerjasamanya dalam bentuk penyuluhan misalkan tentang narkoba atau tentang tawuran dan lain-lain seperti itu. Jadi itu bermuatan politik. Bisa juga dengan puskesmas. Mungkin kemarin kalau nggak salah ada puskesmas ya dari sini, puskesmas ya. Misalkan memberikan penyuluhan tentang kesehatan. Nah, seperti itu Pak. Iya. Tapi bagus. Iya. Ini barangkali Pak dicoba di Yang atas Pak ya. Ini barangkali kalau saya melihat Pak, semuanya misalnya kita sebagai kepala sekolah, barangkali bisa kita pisahkan bahwa kepala sekolah sebagai leader, kemudian yang kedua Pak Kasih sebagai manusianya, sebagai pelakunya. Jadi kita tidak bisa barangkali Pak mengatakan bahwa
kepala sekolah di aset politik, kepala sekolah di aset yang pertama itu saya kira bisa kita pisahkan barangkali dari jabatannya dengan personnya Pak. Iya. Kalau misalnya dalam politik itu barangkali kalau dalam politik mungkin personnya itu dalam pengambilan keputusannya. Artinya dampak dari keputusan sebagai person, sebagai Pak Adi misalnya, saya bisa wakil kepala sekolah, tetapi keputusannya itu berbawa bermuatan politik. Iya, betul. Ya, jadi itu barangkali sih kita bisa antara kepala sekolah dengan Iya. personnya. Baik, terima kasih Pak Syed. Jadi memang jabatan kepala sekolah itu memang kalau secara umum itu sebagai modal manusia. Cuma nanti memang akan berhubungan dengan itu tadi yang berbau politik ya. Istilahnya apa tadi mengambil keputusan atau apakah bekerja sama dengan pihak Polres atau Polsek ya, utamanya Polsek dan juga mungkin dengan puskesmas. Seperti itu. Jadi memang ada pembedaan Pak, antara modal manusia dengan modal politik. Selamat datang Pak Sinan. Pak Sinan ini merupakan pengacara praktik di aset juga, merupakan aset juga. Apalagi sebagai guru seni ya, aset juga. Ya, betul. Ya, aset. Jadi mungkin gambarannya aset itu memang ada 7 di dalam guru negara. Nah, tidak hanya dalam bentuk fisik saja, tapi ada juga modal manusianya. Terus kemudian tadi pertanyaan dari Pak Amin sudah nih. Oh, ada tambahan dari Pak Ahmad ya. Iya Pak, mau menambahkan sedikit. Jadi untuk aset politik itu kayak ada penyuluhan dari puskesmas ke sekolah itu sudah masuk aset politik. Kemudian ada beasiswa misalnya dari anggota DPR khusus untuk SMK 2 itu juga masuk aset politik. Kemudian ada dari kepolisian ataupun itu kan aset politik juga. Kita jadi targetnya dan dari programnya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Pertanyaan kedua tadi dari Bu Risma ya tentang fokus itu kepada aset yang paling besar yaitu guru dan siswa. Ya memang sekolah kita ini kan sekolah besar, tentunya jumlah siswanya itu bisa dilihat juga banyak, dan kemudian juga guru-gurunya pun juga banyak, termasuk banyak ini. Karena saya lihat itu ada 105 jumlah gurunya, baik yang ASN maupun non ASN. Tentunya ini aset yang paling besar buat sekolah kita ya, untuk mengembangkan sekolah ke depannya. Jadi memang pengelolaannya ini tentunya nanti kalau dari guru penggerak tentunya akan bekerja sama nanti dengan pihak sekolah, utamanya kepala sekolah ya, di dalam pengelolaan baik gurunya maupun juga siswanya. Karena ini memang membutuhkan tentunya tenaga juga yang besar karena jumlahnya juga besar. Siswa yang banyak tentunya harus asuh maupun dibina oleh banyak juga guru. Bayangkan kalau siswa banyak tapi pembinaan hanya sedikit, itu akan kewalahan. Maka dari itu memang betul sekali bisa juga ini porsi yang lebih banyak itu nanti kita asetnya adalah di guru dan siswa. Tentunya juga nanti tidak akan meninggalkan aset-aset yang lain. Tapi memang benar Bu, ini guru dan siswa adalah aset di sekolah kita yang paling besar. Sebelum kita berdiskusi, kita beri kesempatan untuk siswa ada yang mau bertanya terkait materi atau terkait tentang diskusi yang akan kita laksanakan. Oke, silakan Nak. Namanya
berikutnya siapa dari kelas berapa dan jurusan apa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Nur Hasyifa Abdul Ahmad dari kelas 10 FPM 1 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana baik, Sambil mendengar pertanyaan Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian bisa menyicipi konsumsi yang dibagikan oleh panitia. Diperkeras saja suaranya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Nur Hasyifa Abdul Ahmad dari kelas 10 FPM 1 ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana cara mengelola aset yang ada di sekolah dengan baik dan benar? Baik, saya. Terima kasih pertanyaannya. Saya kembalikan kepada pemateri. Pertanyaan dari Ananda Nur Hasyifa dari 10 RPL 1. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola aset dengan baik dan benar? Oke. Ya, baik. Terima kasih dari siswa 10 RPL 1 ya. Kebetulan ketua jurusannya ada di sini, Pak Tri. Baik, jadi kalau ditanya bagaimana cara mengelola aset sekolah dengan baik dan benar, tentunya ini ya, di dalam pengelolaan itu ya tentunya kan ada rambu-rambunya, ada semacam panduan-panduannya ya. Jadi sebenarnya gampangnya itu panduan-panduan itu yang akan kita ikuti. Tergantung nanti aset apa yang akan kita kelola. Misalkan di sini aset finansial atau keuangan. Di sini kan ada bendahara. Ya. Bendahara itu nanti yang akan mengelola keuangan, tapi nanti harus seizin dengan kepala sekolah. Ya, tanpa nanti ada izin dari kepala sekolah, ya tentunya tidak akan bisa. Jadi itu semacam ada panduan atau rambu-rambunya. Begitu juga nanti misalkan di tempat saya, misalkan membutuhkan aset berupa bahan dan alat-alat laboratorium. Nah, tentunya saya bisa nanti mengusul ke bendahara, maaf, saya mengusul dulu ke kepala sekolah, baru nanti disetujui, baru ke bendahara. Nah, alat-alat dan bahan nanti yang akan kita beli, kita dapatkan, ya, itu nanti pengelolaannya itu diinventarisasi, jadi dicatat. Kalau yang berupa aset, ya kita catat itu sebagai aset. Biasanya itu nominalnya yang 500.000 ke atas, itu berupa aset. Jadi kita catat, kita bukukan di dalam suatu buku ya. Kemudian
kita catat, nanti kita laporkan, oh aset yang ada di laboratorium IPA ada beberapa macam seperti itu. Itu salah satu contoh pengelolaan aset yang berupa aset ini ya, fisik ya ini ya. Kemudian juga misalkan pengelolaan ini ruang kelas. Nah, ruang kelas ini kan tentunya cara pengelolaannya itu di sini di sekolah ada wakil kepala sekolah bidang sarana. Nah, semuanya itu yang akan mengatur dari bidang sarana, kemudian diinventaris ruangannya berapa, terus kemudian isinya ada apa saja, ada meja, kursi, mungkin ada LCD atau yang lain, termasuk ruang rapat ini juga. Ruang rapat ini juga bisa dikelola. Nah, isinya apa saja, jumlah kursinya berapa, ada kemudian layarnya LCD ada berapa. Nah, itu dikelola dengan cara diinventarisasi. Begitu juga nanti dengan modal manusia, Bapak dan Ibu guru. Nah, itu semua ada data-datanya, diinventarisasi semua, dan itu terdata dengan baik. Begitu jawabannya. Cukup? Terima kasih untuk Pak Agus. Jadi kita akan mulai sesi diskusi. Nanti Pak Agus akan membagikan lembaran untuk diskusi secara acak yang mendapatkan kertas aset manusia akan bergabung di kelompok aset manusia yang dapat di aset finansial, dia akan bergabung di kelompok aset finansial seperti itu. Diskusi akan berlangsung selama 10 menit. Kemudian setelah berdiskusi nanti salah satu dari kelompok akan memaparkan hasil diskusinya. Kemudian nanti saya akan memberi kesempatan kepada notulen untuk memaparkan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini.